Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ada sebagian orang memvonis bahwa orang salaf itu keras. Bagaimana saya menjawab mereka? Bagaimana saya menjawab mereka dengan akhlak, Ustadz? Tunjukkan bahwa kita tidak keras dengan akhlak kita, dengan tutur kata-kata yang baik. Bila perlu pinjamkan dia uang, ya. Kalau dia minjam, permudah pinjaman uang kepadanya, biar dia tahu kita tidak keras. Orang yang mengikuti ajaran salaf tidak keras, karena Allah menyuruh orang yang beriman lemah lembut. Allah menyuruh orang yang beriman lemah lembut. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang beriman bersamanya keras kepada orang kafir, kasih sayang sesama mereka. Jadi sesama muslim kasih sayang, tunjukkan akhlak dan kasih sayang kita kepada sesama muslim. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Persis seperti ayat tadi maknanya. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad dari jalan Allah, Allah akan datangkan kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Mereka selalu berkasih sayang lemah lembut kepada kaum mukminin, dan mereka tegas dan keras kepada orang kafir. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah lembut, mencintai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dan Allah akan memberikan banyak kebaikan di dalam sifat lemah lembut, kebaikan yang tidak Allah berikan dalam orang yang sifatnya tidak lemah lembut, yaitu keras. Tunjukkan lemah lembut itu. Nabi juga mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'an syai'in illa syana. Tidaklah lemah lembut itu ada pada suatu perkara, melainkan perkara itu akan menjadi indah dengan adanya lemah lembut itu. Dan tidaklah dicabut dari suatu perkara, melainkan perkara itu menjadi tidak indah untuk dilihat dan tidak nyaman dengan dicabutnya lemah lembut itu. Maka Nabi SAW adalah orang yang sangat lemah lembut, salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Maka wajib kita tiru, tunjukkan dengan akhlak kita. Kalau yang dia katakan tegas itu bahwa kita mengatakan ini benar, ini salah, ini tidak boleh, ini boleh, itu bukan keras, itu namanya tegas. Tegas dengan keras berbeda. Kalau ini boleh, ini tidak boleh, harus diterangkan apa adanya, tak bisa diabu-abukan. Hak dan batil harus jelas, yang mana yang hak dan mana yang batil, dan tidak boleh di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah antara hak dan batil adalah batil. Ambil sebagai kaidah, yang berada di tengah-tengah antara hak dan batil adalah batil. Nggak ada yang hak. Di antara hak dan batil nggak ada yang hak. Antara hak dan batil yang ada adalah batil. Hak tersendiri dan tidak dijalankan tanpa ada yang batil. Tidak boleh dicampur-campur dengan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la talbisul haqqa bil batil, tanpa ya ayyuhalladzina amanu wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur aduk antara hak dan batil. Maka mencampur aduk antara hak dan batil adalah batil, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agama yang hak menegaskan yang mana yang hitam, yang mana yang putih, yang mana jalan ke surga, yang mana yang jalan ke neraka. Dan kalau itu yang terjadi, itu bukan keras, itu namanya tegas, menyampaikan apa adanya. Kalau musik itu haram, kita katakan haram. Kalau sholat ke masjid bagi laki itu pendapat yang paling kuat, wajib, kita katakan wajib. Bukan keras, tegas apa adanya. Kalau riba adalah dosa yang besar yang harus dijauhi, kita katakan riba itu adalah dosa besar yang harus dijauhi. Kalau riswah itu adalah, sogok itu adalah pekerjaan yang dilaknat oleh Allah, kita katakan dilaknat oleh Allah, kita keluarkan kata-kata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukanlah keras, menyampaikan apa adanya agar umat tahu yang mana yang hak dan mana yang batil. Kalau diam orang-orang
tentang yang mana yang hak dan mana yang batil. Dari mana orang tahu mana yang hak dan mana yang batil? Kalau setiap dai tidak mau bicara yang mana yang hak, yang mana yang batil, dari mana umat akan tahu yang mana yang hak dan mana yang batil? Kalau setiap dai-nya datang ke umat membenarkan semua yang dilakukan oleh umat, umat ini akan hancur dan binasa. Setiap dai datang dilihatnya umatnya begini, oh iya nggak apa-apa, maksudnya kan baik, nggak apa-apa, maksudnya kan baik, hancur umat Islam, hancur sehancur-hancurnya. Kalau ada dai yang datang dan tidak berani mengatakan yang salah dari perbuatan masyarakat adalah salah, dibenarkan semua yang salah, maka akan hancur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad baru akan tegak manakala ada orang yang mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah dia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Harus dilarang kemungkaran kalau itu adalah kemungkaran. Kalau itulah kemungkaran harus dikatakan itu mungkar, harus dijauhi. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, jadi sekali lagi bedakan mana yang keras dan mana yang tegas. Tegas dalam keputusan harus, keras dalam akhlak nggak boleh. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Kalau kamu keras, berhati kasar dan berhati keras, mereka akan tinggalkan kamu wahai Muhammad. Begitu kata Allah kepada nabinya, sehingga nabinya dijadikan orang yang paling lembut di permukaan bumi, orang paling lembut.